Nah, Assalamualaikum anak-anak. Langsung saja ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin. Ya Bu, sebelum kita mulai belajar kita, boleh kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa. Kita absen terlebih dahulu. Fazri, Hadir. hadir. Susmiati, Hadir. Nur Hidayah, Ayo. Nova Andriani, Hadir. Siti Khalijah, Isti Damayanti, Hadir. Novi Eka, Hadir. Indun Damayanti, Hadir. Risma Ahwazia, Hadir. Hujasari, Nur Siana, Hadir. Nuni Tasari, Novi Ramadhani. Ada yang belum di absen? Nggak ada. Jadi hari ini masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, ada yang sudah tahu mengenai belum? Ada yang tahu? Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai hadis dan ayat Al-Quran dengan tema kejujuran dan keadilan. Tentang apa tadi? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu apa sih tujuan pembelajaran dari Al-Quran hadis dengan tema kejujuran dan keadilan. Jadi hari ini diharapkan kalian itu mampu dan diharapkan bisa membaca, kemudian memahami, mengetahui dan menghafal hadis beserta ayat Al-Quran mengenai kejujuran dan keadilan. Oke. Sebelum kita masuk ke penjelasan materi mengenai kejujuran dan keadilan. Kejujuran. Bu, kenapa orang besar dan kecil? Gak apa-apa ya. Mana orang kecil? Oh, Yang besar, yang kecil, juga. besar ini namanya Kecil. Allah. Nah, udah ya. Yang besar dan kecil. Gak apa-apa, ini namanya variasi dalam kehidupan. Gak boleh, Bu. Ya. Dah. Jadi ayat tahu apa? Oh iya, kurang. Dah, lengkap? Kelihatan. Gak kelihatan. Oke, jadi mengenai jujur. Oke, kalau perhatiannya Nur Hidayah. Yo. Jadi tahu nggak sih
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Nah, jadi kita diwajibkan untuk berperilaku Adil. Jadi dalam ayat ini ditegaskan berbicara adil tentang kewajiban menegakkan keadilan. Islam itu memerintahkan kepada setiap umat muslim, pada setiap umat Islam untuk menjaga kewibawaannya berupa selalu bersikap adil. Nah, bersikap adil itu bukan hanya kepada saudara sendiri ataupun kepada kerabat sendiri, tetapi kepada semua manusia. Nah, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8-10 juga menegaskan bahwa walaupun kepada musuh kita, sebenarnya dalam Islam kita tidak diperbolehkan untuk musuhan, akan tetapi ketika dalam situasi ya kita memiliki orang yang misal tidak suka dengan kita ataupun kita memiliki rasa kayak apa ya, kurang serg begitu karena perilakunya, kita tetap dituntut harus bukan dituntut serg, tapi dituntut untuk tetap adil. Karena keadilan adalah hal yang mendekatkan ataupun yang paling dekat dengan Allah. karena merupakan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, selain itu coba siapa yang bisa menebak berperilaku adil pada Allah itu contohnya bagaimana? Udah tidur. Syirik atau menyekutukan Allah itu berperilaku adil kan? Nah, jadi jangan sampai kita syirik kemudian menyekutukan Allah ataupun berdoa dan meminta selain hanya kepada Allah. Oke. Itu mengenai Quran surah Al-Maidah. Quran surah An-Nahl ayat 90 sampai 92. Ayo kita baca sama-sama lagi.
bakal main ke rumah kamu, tiba-tiba nggak ada karena kata Nur Hidayah males nggak jadi, sedangkan si Nur Hidayah sudah janji sama Susmi. Boleh nggak perbuatan itu? Tidak. Padahal si Nur Hidayah merasa bahwa hal itu adalah hal yang sepele, tapi itu adalah janji kita. Tapi kalau pakai insya Allah Bu, Boleh pakai insya Allah, karena kalau insya Allah kan kita tidak tahu ke depannya. Misalnya entah naudzubillah kita mendapat musibah ataupun hal-hal lain yang tidak bisa membuat kita untuk menjalankan hal tersebut. Tapi kalau sudah janji, saya janji deh besok ke rumah kamu, jangan. Jadi lebih baik memakai kata tidak jadi insya Allah dan tidak berjanji terlebih dahulu, karena kedepannya kita tidak tahu mengenai takdir dan kehendak Allah. Oke, itu mengenai Quran surah An-Nahl ayat 90 sampai 92 dan kandungannya. Lanjut mengenai tanya Bu, oh boleh apa? ini di terjemahannya, di penjelasannya itu ada sebaliknya Allah melarang kita untuk melakukan fahisya. Mana? Bu? Di penjelasan Ini yang Quran surah berapa? 60, 91, 92? yang tadinya kewajiban Yang ada lawannya, Bu. Yang ada 3. Allah melarang kita untuk melakukan fahisya. Fahisya itu kayak terlalu berlebihan. Berlebihan akan hal apapun. Tidak. Misalnya kita terlalu berlebihan terhadap, misalnya nih sekarang kan lagi musim Korea pas K-pop-K-popan. Boleh nggak kita ngefans Jungkook, mangkuk dan lain sebagainya? Orang siapa Taehyung boleh nggak? Kita boleh untuk menjadikan seseorang sebagai apa ya? Semangat untuk apa? Belajar. Gitu. Iya, semangat bisa untuk kalau misalnya kita memang merasa kurang semangat dalam hidup, sebaiknya memang kepada Allah. Akan tetapi kalau misalnya dijadikan sebagai hal yang hiburan ya tidak masalah selagi tidak berlebihan. Nah, sampai sini paham? Paham. Oke, paham. Sisi bukan aku Apa? Nggak boleh. Oke. Lebih baik jangan lagi ya poster Jungkook, mangkuk dan lain sebagainya. Ibu nggak suka. Bengkok Bu, ada bengkok. Oke, lanjut. Nah, tadi mengenai Quran surah An-Nahl dan Al-Maidah. Sekarang kita bacakan hadis dari Rasulullah mengenai al-ihsan ataupun kita sebagai manusia dalam berbuat adil. Ayo, kita baca sama-sama. Di bagian yang tadi di bawah An-Nahl, di bawah terjemahan. Iya, keluar. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil Yuk lanjut. Tuh pakai kayu soalnya. Lanjut selesaikan yuk. Ayo. Satu ya. Terus lanjut. wala takul lil Ayo. Kalau baca Quran ngomongnya apa? wala takul lil ghainina khasima. Baca tidak pakai kau. Iya. Yang lain lagi, Bu. Pakai aja. Oke, kayo. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa Ya kamu mau belajar di dalam apa keluar? di dalam Bu. Ayo. Supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Siapa yang bisa menjelaskan kandungan surah ini? Siapa? Yo, ibu kan bertanya siapa dulu baru nanti. Oh, Ainun Bu. ya, ayo. Oh, Ainun. Nuni aja, ayo Nuni. Apa kandungannya? Ayo Nuni. Bu, kertas tuh nih nggak ada lagi, Bu. Bukan Nuni Ainun itu Bu. Ayo Nuni kasih, ayo. Ainun jadi. Puja aja, Bu. Enggak, Nuni. Bentar, Bu, baca dulu, Bu, tadi. Dengar, Bu, tadi dengar. Melihat dulu arti-artinya, Bu. Oke, Bisa ayo. dijelaskan. Di sini nggak ngerti. Bu udah keluar main. Biarkan budidaya, ayo. Budidaya semua di Indonesia. Kalian ini boleh semangat, boleh aktif, tapi bukan tantrumnya. Boleh semangat dan aktif. Tantrum apa Bu? Tantrum tuh berisik ini. Nanti ini tantrum. Ayo. Saya di bawah nggak mau, saya, Bu. Soalnya udah tantrum. Ayo. Budidaya, baca. Baca, jadi ada lagi. Ayo dibaca. Jadi, apa, Bu, tadi disuruh, Bu? Maknanya apa? Yang bisa kamu tangkap dari Maknanya, kita harus meyakini bahwa Allah sudah menurunkan kitab Al-Quran kepada kita dengan membawa kedamaian, kebenaran di dalamnya, Bu. Supaya kita mengadili antara manusia atau saudara kita dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita, kata Allah, jangan menjadi penantang.
membuat kita itu Terjerumus ke terjerumus ke hal-hal yang tidak benar. Jadi kita harus menjauhi dari misalnya memakai sekedar teman saja. Sampai sini paham? Jadi tadi ada berapa surah yang sudah kita baca? Apa saja? Nah, di antara 4 surah ini dan 1 hadis mengenai hijrah dan keadilan, ada nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada. Keadilan dan hijrah. Ada nggak? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, coba dibuka di bagian hadis yang tentang keadilan tadi, yang hadis Rasulullah yang riwayat Jibril dan hadis Umar bin Khattab. Kita baca sebanyak 5 kali. Gak mau banyak kamu. Dengar ibu dulu, dengar ibu. Mau kalian apa ibu nih yang ngomong? Ibu. Nah tadi kan di awal ibu bilang bahwa salah satu tujuan pembelajaran kita adalah untuk menghafal Al-Quran. Sedih-sedihnya kan Bu, nggak usah 5 kali Bu. Ya 5 kali ini maksudnya untuk memudahkan kalian. Supaya lebih mengingat. Ayo dibaca. Dan ayo dibaca 3 kali deh. Nanti kalau sudah dibaca 3 kali, ibu beri waktu kalian sama 3 menit, baru kita membaca sama-sama tanpa melihat teks. Ya, ayo dibaca 3 kali dulu. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta abdullah ka'annaka tarahu fa innahu yarak. Anta abdullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sekali lagi. Anta abdullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, ibu beri waktu sama 3 menit untuk kalian menghafal. Pendek ini mudah dihafalnya karena kalian juga pasti sudah sering mendengar hadis ini. Iya, belum. Ayo. Ayo coba. Dihafal selama 3 menit. Khusus makan. Janganlah Susmi. Ayo. Emang udah sekolah lagi? Ayo. Ya besok libur. Nggak masuk. Izin aja sama Pak Patur. Ayo, Susmi dihafal Susmi. Nanti ibu tanya satu-satu loh. Ayo. Nggak cukup waktunya Bu. Cukup 3 menit aja. Ayo. Berusaha dulu. Kalau nggak hafal lo, Kalau nggak hafal ya nggak dapat nilai. nggak apa-apa. Kalau benar nggak apa-apa. Ayo. Bu, kenapa ditiup terus Bu? Susmi udah Hidayah. Oke, kau udah hafal ya? Udah hafal ya? Diskusi Bu. Coba duduknya maju. Coba duduknya tuh menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Enggak, menghadap ke depan. Ayo. Mau duduk di situ apa berdiri di sini? Bu, berdua jadi suruh aku dulu. Ayo. Maju. Tolong dihafal dulu. Isti nggak makan Bu. Hafal dia, hafal. Ibu di dalam. Dia nggak bersuara, dia nggak ada tantrum kayak kamu namanya ya. Kami dia menyapa. Ketularan. Iya Bu. Nanti ibu tanya nggak tahu, maju ke depan. Nanti kalau ibu tanya nggak tahu, maju ke depan. Ini Nunita Sari ya. Maju ke depan, dinilai dah Bu. Dinilai. Yang penting kan ibu sudah bilang tadi tuh di awal adalah semangat dan aktif. Ibu harap kalian sudah bisa menangkap dari kata aktif itu. Tapi bukan tantrum. Kayak kamu ya Nuria ya. Ayo semangat dan aktif. Ayo. Iyalah, enggak. Ya udah kalau nggak mau. Ayo. Berobat. Bukan ke psikolog.
sudah kita